Tahu gak apa arti racun maut? Ya, racun maut itu bukan racun kalajengking. Ya, racun maut itu sengat maut, artinya itu. Ya, 1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, racun maut itu apa? Itu dosa, maksudnya. Ya, dosa-dosa itu sudah tidak mampu lagi untuk membuat orang-orang yang percaya itu takluk, ya, karena sudah ada penebusan dosa itu, ya, tidak takluk lagi gitu loh, sengat maut itu. Jadi orang Kristen itu tidak takluk gitu loh, tidak dikalahkan. Bukan Kristen namanya kalau tidak asumsi, otak ditendang, akal dibuang. Bukan begitu Pak Yes? Ngibul. Argumennya melawan kitabnya sendiri. Ya, kasihan ini umat. Akal-akalan lagi Pak Yes. Bukan Pak Juma, kalau tidak menyesatkan, penyesat nomor wahid, tempatmu adalah paling bawah di neraka Pak Juma. Yang menyesatkan itu adalah yang mengajarkan menyembah manusia. Belum ada satupun nabi diutus di atas muka bumi ini, baik dari Bani Ishak maupun Bani Ismail, yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Hanya ada dalam ajaran Kristen. Sadari itu Bu Uti. Nongol lagi kau, Juma, Zulkifli. Akal-akalan gimana akal-akalan? Berdasarkan ayat, berdasarkan dalil, ya. Racun maut, emang racun maut itu apa? Emang racun kalajengking? Itu bukan racun kalajengking, bro. Ya beginilah kalau agama yang hanya dasar akal-akalan, ya. Di situ tidak dikatakan racun maut. Itu hanya plesetan yang kemudian terjadi di terjemahan baru. Terjemahan lamanya itu sangat jelas. Di situ dikatakan racun yang mematikan. Oke? Jadi kamu jangan memperbodoh dirimu sendiri dengan mencoba mengakal-akali ya dalil yang ada di dalam kitabmu. Terjemahan lamanya itu nyata. Setelah itu akan mengangkat ular. Maka jikalau mereka minum barang yang membawa mati, tiadalah hal itu memberi bahaya kepada mereka. Jadi kamu jangan akal-akalan, racun maut. Terjemahan 1954 itu atau 2018 itu mengatakan mereka akan memegang ular berbisa dengan tangan mereka. Dan jika mereka minum racun yang mematikan, hal itu tidak akan mencelakakan mereka. Jadi kamu jangan akal-akalan, itu adalah dosa dan seterusnya. Kemudian di dalam terjemahan 1985 ya, itu diterangkan bahwa kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Terjemahan 2014, dan biarpun kamu memegang ular dengan tangan saja atau kamu minum racun, ya, maka kamu tidak akan sakit atau kamu tidak akan mati. Jadi kamu jangan coba untuk menipu di sini, ya, kawan. Kalau di tempat ibadahmu mungkin, kalau jemaatmu kan suka manggut-manggut, tapi di depan saya jangan coba-coba ngibul. Racunnya mematikan itu dosa, bro. Jangan kau bilang kau ploset. Ya, pemahamanmu dengan pemahaman orang Kristen itu beda. Ya, racun yang mematikan itu dosa. Ya, dosa itulah yang mematikan manusia, yang mematikan akal pikirannya, ya, sehingga dia jadi jahat. Ya, itu racun maut. Ya, dosa itu. Ini hal yang rohani, bro, ya. Jadi beda lah ya, kalau Tuhan negeri orang Mekah itu ya beda, itu ajaran Tuhan negeri Mekah. Nah itulah pemahamanmu itu, ya beda, jangan kau sama-samain, ya. Gak usah nipu Pak Yes, Bapak itu sudah tua ya, katanya kalian itu ajaran kasih, kenapa suka sekali nipu? Dalil dalam kitabmu itu kan sudah terang sekali Pak. Mereka akan memegang ular. Maksudnya apa ular ini? Kalau racun maut itu Anda katakan dosa, kalau ular apa Bang?
Jangan suka nipu lah, ya. Mereka meletakkan tangan di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ini apa lagi? Ayo, mereka mengerti bahasa-bahasa asing. Itu apa lagi tuh? Kalau racun Anda katakan itu dosa, terus ular apa? Aduh, agama kok ngajarin jadi gila sih, Bang? Yang menyesatkan itu, yang mengatakan Tuhan telah datang menjadi manusia, diplesetkan menjadi manusia yang dituhankan. Alkitab menyatakan Tuhan datang menjadi manusia dan dia sekarang sudah kembali ke sorga. Itu fakta nyata yang tak bisa diganggu gugat. Tetapi Anda menyatakan bahwa kami menyembah manusia, manusia yang dituhankan. Nyata kamu yang sesat, Pak Juma. Ya, kalau kamu menyesatkan, kata Tuhan Yesus itu tempatmu, kamu mendapatkan bagian paling bawah dari neraka. Ya, yang jelas Tuhan Yesus itu akan datang di awan-awan dan dialah hakim seluruh isi dunia ini. Kitabmu sendiri mengatakan dia akan datang di awan-awan. Walaupun dia datang di awan-awan, katanya cuma mau bunuh babi-babi, matah-matahin salib, lengkap dengan malaikat-malaikatnya, dengan sangkakalanya yang besar. Lalu kamu maunya yang seperti itu, gitu kan? Membunuh babi-babi, tapi otakmu nggak jalan. Bagaimana Tuhan datang di awan-awan, memenuhi alam raya, memenuhi langit, samudra, langit seantero raya ini, lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Datang cuma buat bunuh babi-babi. Babi udah habis dari makan orang, ya. Salib-salib juga udah nggak ada, matain salib-salib. Kalau cuma mau matain babi, matain salib, nggak perlu naik di awan-awan sana, lengkap dengan malaikat, dengan serdadu, sangkakalanya. Suruh saya aja, saya patahin tuh babi-babi, itu saya makanin tuh babi-babi. Otak jalan juga, Pak, ya. Jadi kalau terlalu menyesatkan itu, ya, kalau menyesatkan itu, jangan kebangetan, Pak. Bahaya, Pak. Ini semua harus menanggung resiko, Pak. Semuanya ada resikonya, Pak. Bapak harus menanggung jawab atas segala yang telah Bapak lakukan, ya. Ini bahaya sekali loh, Pak. Ya, Alkitab kami dengan jelas mencirikan Bapak ini siapa. Sudah dinubuatkan Bapak ini seperti siapa. Sudah ada, Pak, ya. Nggak usah terlalu panjang lebar, Bu Uti. Sekarang gini, tunjukkan aja. Siapa yang ngajarin Ibu bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia? Ini ajaran dari mana? Abraham kah, Musa kah, atau Yesus kah? Coba Anda tunjukkan. 3 orang ini aja. Di mana di antara ketiga orang ini yang mengajarkan Tuhan inkarnasi menjadi manusia? Silakan. Ular dalam bahasa orang Kristen itu setan. Paham kok enggak? Ular itu setan. Dalam bahasa orang Kristen, pemahaman ular itu adalah setan. Ya, saya tadi udah kasih dalil, sengat maut ialah dosa, ya. 1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut, ya, itu ular itu iblis. Iblis itu, paham? Oh, jadi Markus 16 nomor 18 itu mereka akan memegang setan gitu. Jadi orang Kristen itu bisa megang setan. Coba akal-akalannya itu yang lebih mantap lagi, biar ditertawakan sedunia. Silakan. Inilah kau artikan dengan bahasa-bahasa logika, ya. Jangan berlogika. Ya, setan lah kau pegang, itu bahasa-bahasa kiasan. Ya, beda dengan Al-Qur'anmu. Ya, Alkitab itu banyak memakai bahasa-bahasa kiasan. Hanya orang-orang yang berhikmat, ya, yang paham, ya, dengan ayat-ayat. Kalau kau itu tidak ada hikmat, mana ada hikmatnya kau? Ya, kau itu hikmat dunia itu berlogika, ya. Kau tidak paham dengan hal-hal yang rohani, ya, masih sebatas kulit kau itu, pengetahuanmu itu. Belum tahu isi, ya, masih kulit. Alah, orang-orang yang berkhidmat atau orang-orang yang pandai menipu? Dalilnya nyata kok, diplesetin semua, dalil sendiri diplesetin. Aduh, gimana sih? Sunat dulu, Pak, sunat dulu biar akalnya berfungsi. Yang mengajarkan Alkitab perjanjian lama, Pak, ya.
seorang anak telah lahir bagi kita. Terserah Anda mau terima atau tidak, Anda plesetkan itu bukan nubuat. Ya maaf ya, semua kita perjanjian lama telah menubuatkannya. Dia akan disebut Immanuel, dia akan dibawa ke pembantaian, dia akan lahir daripada anak darah, roh Allah akan ada padanya, dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya, ya, dia akan menjadi korban penebus salah, dia akan mati di kayu salib, ya, dia akan mati, tapi dia akan bangkit lagi. Alkitab telah menyatakannya. Lalu Anda kalau menolak, Anda mau seleweng-selewengkan, ya itu urusan Anda. Bahaya loh Pak, aku bilang Pak, bahaya ya. Otak pikiran Bapak itu sudah dirasuki iblis, roh-roh penyesat. Ya, sehingga apa yang terpampang di dalam Alkitab itu Anda seleweng-selewengkan dan Anda bawa lagi orang untuk sesat. Bahaya sekali loh Pak, saya mau kasih tahu Pak. Sebentar lagi Bapak ditabrak mobil, ya jalanilah itu hukuman Bapak yang sebegitu hebatnya gitu loh. Ya, Yesus itu Tuhan Pak. Mau Anda bolak-balik seperti apapun, dia tetap Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah dinubuatkan. Anda sendiri setengah mati cari-cari mengais-ngais nubuat di dalam kitab kami, tapi nggak bakalan ketemu karena Alkitab itu menubuatkan Tuhan, bukan menubuatkan nabi, apalagi nabi Anda. Oke, Pak Juma nih tak kasih tahu, Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan nubuat karena Allah Elohim sendiri telah mengatakannya. Itu berdasarkan kitab yang asli, bukan kitabnya KW-KW si Valen si Ishak. Kalau mau mencari kebenaran ya buka kitab yang asli. Kitab yang asli adalah mengatakan bahwa Yesus akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Dia adalah Yod He Vav He. Yesaya 63, Yesaya 53, Yesaya 43, Yesaya 9, Yesaya 11 dan sebagainya dan sebagainya. Dan di dalam Maleaki, di dalam Yeremia, di dalam Yeskiel, di dalam Mika banyak Pak. Bahkan Nabi Musa itu mensosialisasikan ya, tidak ada pengampunan dosa tanpa pentahiran darah suci. Wah, semuanya menggambarkan Yesus, oke? Semuanya menggambarkan Yesus. Jadi kalau Anda mau menanyakan siapa yang mengajarkan, itu karena Anda pertanyaan orang yang maunya salah, maunya pikirannya sendiri gitu loh, ya. Aduh, perjanjian lama pula. Ya. Telah lahir itu bukan akan lahir Buti. Dan kalau apa yang diimani Kristen hari ini itu benar, maka Yudaism itu sudah tidak ada, yang ada Kristen. Faktanya hari ini Yerusalem masih praktis Yudaism yang menguasai, ajaran Musa yang mereka anut. Ya, setidaknya mereka masih ada ajaran Musa yang mereka anut daripada Anda. Jadi jangan ngibul lah, ya. Kalau Anda mengatakan perjanjian lama yang adalah terjemahan Septuaginta yang kalian ambil dari kitabnya Bani Israel, faktanya Bani Israel hari ini tidak menyembah Yesus. Kenapa? Karena mereka mengakui bahwa mengimani sama seperti umat Islam. Tidak mungkin Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Hanya di ajaran Kristen, Tuhan menjelma menjadi manusia. Alasan terima dari perjanjian lama. EGP lah itu perjanjian lama. Ya, kita entah dari mana itu datangnya tuh. Sementara original teks daripada kitabnya Bani Israel itu tidak mengajarkan seperti itu. Belajar lagi Buti. Masuk Buti, ini Pak Lamsen saya diajak dialog ya, kasihan kalau dia cuma sendiri. Saya butuh pendamping beliau, ada 2 orang. Ajak Pak Yes juga sekalian. Inilah kau itu sesat ya. Kau itu tidak tahu Alkitab Juma. Ya, jangan sok-sok tahu. Kau itu menafsirkan Alkitab itu dengan logikamu. Ya, Alkitab itu banyak memakai kata-kata kiasan, tidak seperti Quranmu. Jadi kalau kau ingin tahu Alkitab Juma, jangan pakai metode kau belajar Al-Quranmu itu. Ya, kau itu sesat Juma, kau itu menyesatkan banyak orang jadinya. Hati-hati kau, itu sudah dibilang itu sama Buti itu. Kau itu penyesat, ya. Yang sudah kebenaran, yang sudah tertulis itu tuh kau pelintir-pelintir. Sama kayak si Nandar kau ini. Sama kau dengan si Nandar ini. Penyesat kau itu sebetulnya. Aduh, buku Yunani aja kamu sebut Alkitab. Aduh, Pak Yes. Kapan warasnya sih, Pak? Ya, karangan-karangan orang yang tidak jelas disebut Alkitab. Pinjam nama lain Al-Quran. Aduh,
Asal Anda tahu Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Ya, Anda kemudian ambil untuk mendudukkan buku Anda itu layaknya Alkitab. Aduh, memalukan kali. Nah, sekarang isi kitab Anda pelintir. Yang nyatanya tertulis mereka akan memegang ular, Anda katakan memegang setan. Minum racun, Anda katakan itu dosa. Aduh, dasar tuyul.